Baik, semakin malam semakin menarik membahas mengenai bagaimana proses rekapitulasi yang berlangsung khususnya di Jakarta dalam program pemimpin daerah terpilih. Jadi gimana Bang Ali? Tadi yang ingin disampaikan apa? Ya, jadi prinsip begini. Tadi udah disampaikan Mas Aldi juga kepada seluruh masyarakat Jakarta terkait hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini, ya kita tunggu saja pihak yang resmi mengumumkan. Artinya jangan juga terlalu jauh mengambil kesimpulan, kan gitu kan. Artinya ada lembaga resmi yang mengumumkan, itu satu. Yang kedua, lagi-lagi proses ini masih ada yang disebut proses hukum lanjutan, yaitu proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Yang mana hasilnya pun kalau kami bisa membuktikan, maka angka itu juga akan berubah. Di mana ketika pemungutan suara ulang, mudah-mudahan seluruh C6 itu terdistribusi kepada warga, termasuk Mas Pangi yang kemarin tidak dapat ya Mas ya? Nggak dapat apa belum di cross check? Masih di cross check ya. Iya, artinya gitu. tidak dapat kan, tidak mencoblos pada waktu itu. Nah, ini kan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa proses pilkada Jakarta ini prosesnya masih panjang. Jadi silahkan kalau ada yang mau klaim secara sepihak ya silahkan saja. Tapi kan apakah klaim itu resmi? Ya belum resmi. Itu aja sih. Artinya akan digugat, yang akan dipermasalahkan ini kan prosesnya. Ada kaitannya dengan hasil dong berarti harapannya? Tadi benar. Jadi yang namanya hasil itu dihasilkan dari proses. Kan begitu. Hasil ini kan bukan turun dari langit Mbak, angka itu sekian persen kan enggak. Dari mana? Dari proses. Kalau prosesnya masalah, tentu hasilnya pun jadi masalah. Kan logikanya seperti itu. Nah, nanti kita lihat kalau ternyata faktanya proses ini bermasalah, termasuk distribusi C6 dan lain sebagainya itu, pasti akan mempengaruhi hasil. Itu pasti. Karena apa? Faktanya Mahkamah Konstitusi sudah banyak melakukan putusan-putusan di pilkada-pilkada lain yang dalam putusannya meminta dilakukan pemungutan suara ulang, bukan penghitungan, bahkan pemungutan suara ulang. Artinya ya pemilu ulang, namanya dipungut suara ulang. Nah, artinya hal ini masih memungkinkan terjadi. Gitu loh. Itu ya kepastiannya yang ingin dibawa oleh Bang Ali. Mas Aldi gimana menanggapinya? Ingin mempermasalahkan juga soal proses yang berlangsung, kan kalau proses sama loh, proses yang dilalui ya pasangan 1, 2, 3 di Pilkada Jakarta. Ya kan ini balik lagi sesuai dengan pandangan subjektif lah. Objektifnya kan bagaimana ketika faktanya membuktikan kan. Jadi ya setiap orang punya pandangan lah, oh ini curang, ini nggak benar, ini kurang adil. Cuman kan balik lagi itu ke pandangan masing-masing, dan memang pasti KPUD sebagai penyelenggara ini akan menjadi sasaran target bagi yang kalah merasa kecurangan, yang menang merasa benar. Ibaratnya ini pasti akan selalu ada. Jadi ini hal yang wajar dan ini salah satu bagian dari demokrasi. Kami balik lagi, kami masih berpikir positif bahwa independensi dan profesional KPUD ini insya Allah masih terjaga. Jadi saya sepakat juga dengan Bang Ali, memang kami secara resmi masih menunggu hasilnya. Tapi kan kami mengklaim data berdasarkan fakta yang sudah diumumkan oleh KPUD Jakarta secara tingkat kecamatan, bahwa angka kami 50,07%. Ibarat main bola nih, kita udah menang 3-0, iya kan? Terus habis itu ya kan diminta lagi, ayo dong tambahan waktu. Tambahan waktunya apakah mungkin 3-0 jadi 3-4? Mungkin, tapi lebih mungkin lagi 3-0 jadi 5-0. Intinya kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang tambahan waktu ini memang bikin deg-degan nih Bang Pangi. Tapi catatan dari proses pilkada yang sudah berlangsung di Jakarta setidaknya sampai saat ini seperti apa Bang Pangi? Ya pertama tentu saja ini pilkada terbesar dalam sepanjang sejarah ya. Dan memang tidak mudah bagi KPU ya. Tentu tantangannya beda, apalagi serentak secara nasional. Kita merasakan jadi kerja bebannya juga tidak main-main. Tantangannya menyimpan juga banyak masalah sebenarnya, termasuk tingkat partisipasi. Tapi dari pelajaran dari Pilkada Jakarta, kita menjadi pelajaran bahwa sebenarnya di dalam konteks pergerakan elektoral itu sebenarnya kita bisa melihat tren saja. Jadi kalau hasil elektabilitas itu ya kalah menang pada per hari itu, tapi lihat trennya. Jadi tren itu yang menjadi penting di dalam setiap potensi kemenangan kan dalam konteks pilkada. Nah, saya sebenarnya sudah mencermati bahwa memang tren kenaikan itu bisa trennya positif atau tren yang satu stagnan, itu juga akan berpengaruh. Nah, konteks itu yang kemudian kita pelajari. Yang kedua adalah selalu ada kejutan. Itu yang menjadi penting dalam setiap pilkada. Bahkan yang approval ratingnya, level confidence-nya sudah 80% saja,
itu juga bisa ada yang kalah, ada juga yang menang. Tapi dalam rumusnya strategi kemenangan kita biasanya setiap calon kepala daerah yang approval ratingnya udah di atas 70%, itu jarang yang kalah. Biasanya justru yang terindikasi yang banyak-banyak kalah itu adalah approval ratingnya, level confidence-nya di bawah 50%. Kalau di Jakarta gimana melihatnya, Bang Pangi? Ini kan tidak ada incumbent. Oke. Itu yang menarik sebenarnya kan. Jadi kalau kita lihat approval ratingnya, level confidence-nya Pak Anies mungkin tinggi, 70%. Kalau dia tarung lagi, biasanya antara tingkat elektabilitas dengan approval ratingnya nggak beda-beda jauh, beririsan biasanya. Makanya banyak pilkada-pilkada yang kita lihat, misalnya Sumatera Barat, itu approval ratingnya Mahyaldi itu sudah 70%. Sekarang elektabilitasnya hampir 70%. Jadi sejalan dengan approval rating dengan tingkat elektabilitas. Begitu kita bicara misalnya kemarin ada beberapa daerah misalnya di Purwakarta, itu approval rating di bawah 50%, ya kalah gitu incumbent-nya. Begitu juga ada di di Lampung ya dan beberapa daerah. Ini kan juga menjadi penting ya, setiap bahwa kepala daerah incumbent kalau kalah sebenarnya kan musibah, karena dia sudah punya waktu 5 tahun untuk berkampanye, menyapa, menyalami masyarakat, bertatap muka, kontak mata, kontak batin dengan rakyat ya. Bersalaman. Mereka punya waktu yang merentangnya tidak hanya 1 tahun, jadi 5 tahun untuk berkampanye, menyapa. Tapi ternyata bisa kalah. Nah itu kan jadi musibah sendiri. Kenapa? Mungkin ada persoalan tersendiri dalam diri calon atau yang kedua adalah ini pilkada adalah pertarungan lagi-lagi pertarungan figur. Jadi center of kandidat, personalisasi kandidat. Jadi pertarungan pilkada kita ini tidak pertarungan kepada Amerika Serikat itu lebih maju sebenarnya pilkadanya. Mungkin pemilihan presidennya aja mereka sengaja memilih gubernurnya, memilih presidennya itu karena partai pengusungnya. Karena bapaknya dulu milih Republik, nenek moyang milih Republik, dia pilih Republik aja. Meskipun dia tahu figurnya nggak cocok, sebenarnya nggak bagus. Jadi masih ada partai ID-nya tinggi. Di Indonesia partai ID-nya masih rendah. Tetap kembali kepada kalau misalnya diuji partai pengusung, dia tetap lebih memilih figur dibanding partai pengusung. Nah oleh karena itu pertarungan pilkada adalah pertarungan ya kembali kepada figurnya, sosoknya. Nah kalau figurnya nggak layak jual, ya problem. Itu yang susah partainya untuk men-trackingnya, menaikkan elektoralnya. Baik meningkatkan popularitinya, acceptability maupun likability-nya. Itu tidak gampang bagi partai. Baik, Mas Aldi, ini kita masih menunggu ya hasil resmi dari KPU. Meskipun kalau kita lihat hasilnya ini angin segar lah untuk pasangan calon nomor urut 3. Kira-kira apa lagi yang saat ini tengah akan disusun? Mungkin sambil mengawal hasil proses rekapitulasi sampai nanti resmi diumumkan. Ya karena banyak janji Mas Pram dan Bang Dul kepada masyarakat Jakarta ya. Untuk melanjutkan program-program gubernur terdahulu yang mungkin belum terselesaikan, persoalan-persoalan. Jadi di sisi lain walaupun kita sambil mengawal, tapi kami juga sudah harus mempersiapkan 100 hari pertama Mas Pram dan Bang Dul nantinya insya Allah sebagai gubernur dan wakil gubernur ini harus seperti apa, hal-hal seperti apa yang bisa direalisasikan. Karena pada intinya kita tidak mau terlalu bersilat lidah, terlalu banyak bertarung di pilkada, membuang energi. Jadi kami ingin lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas, ditambah lagi kan Jakarta ini sudah tidak lagi menjadi ibu kota kan, menjadi daerah khusus Jakarta yang dimana berarti fokus untuk tetap menjadikan Jakarta ini sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global inilah yang nggak bisa main-main itu. Dan itulah yang harus emang fokus kami di situ. Oke, baik. Yang satu sudah mulai bersiap untuk menjalankan tugas nih Bang Ali. Kalau tim Ridho gimana? Ya, closing statement-nya adalah kita masih ada satu upaya hukum, namanya Mahkamah Konstitusi. Kita akan mengajukan gugatan PHPU ke sana. Jadi kepada seluruh masyarakat kita tunggu saja upaya hukum ini. Bahkan banyak sekali jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemungutan suara ulang. Artinya masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Dan TV One bakal banyak tema-tema berikutnya. Oke, baik. Kita akan ikuti bersama lah nanti ya bagaimana proses rekapitulasi suara khususnya di Jakarta dan tentunya di sejumlah daerah lainnya pemirsa sampai nanti keluar hasil resmi dari KPU yang diumumkan. Terima kasih Bapak-bapak semuanya malam minggu ini menjadi luar biasa meriah karena kehadiran semuanya Bang Pangi, Mas Aldi, Bang Ali sudah bergabung malam hari ini di program Pemimpin Daerah Terpilih. Tapi pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan perbincangan lainnya untuk Anda di program Pemimpin Daerah Terpilih. Usai jeda, kami kembali untuk Anda.